Kita lanjutkan dialog kami pemirsa Bang Aristo. Tadi Ya. saya sempat bertanya dengan adanya gelar perkara khusus di Barreskrim Mabes Polri dan juga sekarang ini sudah masuk ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Menurut Anda, apakah kedua kasus ini nantinya akan bersinergi ataupun akan bertolak belakang? Ya bertolak belakang dan sudah ada titik konklusinya karena begini, ini kan persoalan antara accuser atau yang menuduh ya, dan kemudian orang yang mempertahankan atau membela dirinya, Pak Jokowi dengan Roy Suryo CS. Nah di Barreskrim, TPUA itu adalah forumnya orang yang menuduh. Ya. Di forumnya orang yang menuduh ini, makanya saya pernah bilang di ini sebenarnya udah kalah. Kenapa udah kalah? Karena Barreskrim sudah memutuskan kan sebenarnya, sudah menyimpulkan bahwa dihentikan, ijazahnya identik, dia keluarkan bukti-bukti. Nah, kemudian kemarin gelar perkara khusus ini, ya, setelah gelar perkara khusus ini selesai, beberapa hari, 1-2 hari, kemudian naik penyidikan. Itu artinya gelar perkara khusus ini tidak membuahkan hasil apa-apa untuk penuduh, untuk Roy Suryo CS. Karena apa? Buktinya, ya buktinya yang di Polda yang Pak Jokowi melaporkan, yang Pak Jokowi attack mereka, akhirnya naik ke penyidikan. Nah, bacaan saya sebenarnya gelar perkara khusus ini sebenarnya instrumen legitimasi aja. Jadi, oke lah saya undang kamu mau ngomong apa dah, yang penting saya sudah dengarkan. Nah, justru setelah mendengarkan, bukannya Barreskrim merubah keputusannya, tapi malah Polda, ya sama-sama institusi kepolisian, dia menaikkan statusnya menjadi kepenyidikan. Jadi kalau bahasanya titik temu, ya nggak akan ada titik temu. Yang ada titik konklusi. Apa konklusinya? Yang di Barreskrim gugur, yang di Polda naik ke penyidikan. Tapi ada satu hal yang saya mau soroti. Ini persoalan ijazah aslinya ya, buktinya. Ini kan yang selalu diperdebatkan. Nah, kalau sudah nanti naik penyidikan, kemudian nanti naik tersangka, ya, saya berharap bahwa ijazah asli itu dipertontonkan, ya, ditunjukkan kepada siapa? Bukan kepada publik ya, tapi kepada tersangka-tersangka itu. Kenapa? Karena kalau orang udah jadi tersangka, kemerdekaan dia itu kan terancam, dia bisa ditahan kapan saja. Dan setengah inci lagi, dia bisa masuk penjara yang ancaman hukumannya 4-6 tahun. Ini kan satu persoalan besar buat orang yang ditersangkakan. Oleh karena itu, ya, KUHP sebenarnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita memberikan hak tipis-tipis. Apa maksudnya tipis-tipis ya? Karena agak abstrak lah. Intinya orang yang menjadi tersangka dalam rangka membela dirinya, dia boleh mengajukan ahli atau saksi yang meringankan. Nah, kalau dia punya argumen bahwa ijazahnya itu palsu, ya silakan berikan akses kepada ijazahnya itu dipertontonkan. Jadi jangan di persidangan. Kalau di persidangan itu too little too late. Karena udah di persidangan tuh lebih banyak ritual konfirmasi aja. Justru di penyidikan ini sentralnya. Jadi tunjukkan kalau dia punya ahli, ya silahkan. Nah, langkah ini justru akan memperkuat atau melegitimasi penyidikan dari kepolisian. Karena selama ini kan argumentasi dari TPUA ini, Roy Suryo CS ini kan, dia mencoba menggugat kebenaran versi otoritas. Yang saya bilang legal truth itu. Kebenaran yang dimonopoli oleh otoritas. Makanya diserang, oh UGM mungkin nggak benar juga nih, polisi nggak benar. Nah, berikanlah akses alat bukti itu, ijazah itu, untuk mereka lihat. Dan kalau mereka punya ahli, silakan periksa ijazah itu. Nah, disinilah yang penting, disinilah justru menjadi alat legitimasi yang kuat untuk penyidikan ini. Disinilah justru nanti otoritas bisa mengklaim apa yang dia lakukan memang betul-betul sesuai faktanya, sesuai dengan realitanya seperti itu. Jadi tidak ada jarak antara kebenaran hukum dan kebenaran yang real. Gitu, Mbak Windy. Untuk di Polda Metro Jaya, setelah adanya pemeriksaan saksi dari pelapor ini, tahapan apa lagi? Apakah masih ada bukti-bukti yang harus dicari ataupun saksi-saksi yang masih harus diperiksa? Iya, banyak. Jadi kan pasti saksi-saksinya kan pengembangan tadi, misalnya Mas Freddy diulang nih. Pertama yang pernah diperiksa di penyelidikan tuh diulang lagi. Iya. Pertanyaannya sebenarnya garis besarnya sama lah. Hanya ada tipis-tipis misalnya pendalaman-pendalaman. Itu satu. Nanti pamungkasnya adalah saksi terlapor yang diperiksa. Nah, disinilah justru kuncinya nih ketika saksi terlapor yang diperiksa. Termasuk nama-nama tadi yang sudah disebutkan ada 12 nama itu, ya, apakah yang satu-satu dilaporkan itu juga akan diperiksa satu-satu. Nah, disinilah statusnya nanti dia akan ditentukan. Karena bisa-bisa datang statusnya saksi, bisa nggak pulang, atau artinya ditahan, atau pulang statusnya tersangka. Itu pamungkasnya nanti di situ. Nah, sebelum menuju ke sana, diperiksalah saksi-saksi yang lain dulu. Saksi-saksi yang bukan calon tersangka itu akan diperiksa satu-satu. Ya, seperti Mas Freddy nanti, seperti podcaster-podcaster misalnya, saksi-saksi yang lain akan diperiksa. UGM misalnya pasti akan diperiksa. Kenapa? Karena
tujuannya adalah menjembatani penetapan tersangka yang berada di ujung. Itu klimaksnya dari penyidikan. Setuju Mas Freddy bahwa klimaksnya itu nanti adalah penetapan tersangka? Apakah optimis ini akan terjadi? Ya, dari awal saya sangat yakin karena kita ijazah Pak Jokowi itu asli, jadi kita sangat yakin memang mereka ini fitnah. Sederhana pembuktiannya dari awal, sudah sering saya sampaikan, ini pembuktiannya ini sebetulnya sederhana. Ketika lembaga yang mempunyai otoritas sudah mengatakan itu asli, ya udah ini asli. Toh selama ini tidak pernah kita dengar kasus dari UGM, kan begitu. Jadi ya sejak awal kita yakinlah, ya yakin bahwa ini akan berujung seperti ini, akan berujung menjadi tersangka, akan berujung di pengadilan, akan divonis bersalah. Hanya memang ini berkembang dalam proses penyelidikan, ini berkembang menjadi 12 nama itu. Ya, jadi ya mau nggak mau memang ini Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya harus menghadapi ini. Cuma menarik, saya sedikit tadi Bang Aristo, kita kan sebetulnya tidak mengenal Bang ya di dalam proses penyidikan itu, tapi ini menjadi menarik, artinya memeriksa apa namanya barang bukti itu ya. Iya, biasanya. Nah, tapi itu menarik, selain biasanya kan di pengadilan yang ditunjukkan. Nah, ini di apa namanya di penyidikan. Tetapi justru sebetulnya kalau ini kepada pihak terduga pelaku itu Bang, baik di penyidikan maupun di pengadilan, justru itu memperlemah mereka. Apa yang saya katakan memperlemah? Jadi nanti kan ditanya baik di pengadilan maupun di penyidikan, ini ijazahnya misalnya, Anda pernah melihat ini, ijazah Pak Jokowi? Enggak pernah. Terus dari mana Anda mengatakan ini palsu? Nah itu kan udah nggak bisa jawab sebetulnya. Jadi dari situ saja sebetulnya akan secara tidak langsung menyatakan bahwa memang mereka bersalah. Yang sering saya katakan atau terakhir ini saya katakan sangat hebat, sangat berani mereka dengan bukti-bukti yang diambil dari pinggiran jalan kemudian mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Nah ketika nanti ditanyakan pernah nggak melihat ijazah ini, nggak pernah. Makanya ini saya sih melihatnya sesederhana itu. Ya, kita akan nantikan nanti bagaimana akhir dari drama yang tak kunjung usai ini. Terima kasih Mas Freddy, terima kasih Bang Aristo sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.